Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andini Farti Putri, Yusman, Hairul, Fauzi Ramadhani, Muhammad Irfan Elvira Nur, Herwin Ariwin, dan Andi Muhammad Reski Fauzi akan membahas tentang materi kompetensi pedagogik. Adapun materi kompetensi pedagogik yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian, fungsi-fungsi, jenis-jenis, pengimplementasian, dan aspek-aspek kompetensi pedagogik itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Farti Putri dari kelas PTIKC. Kelas yang akan menjelaskan tentang materi kompetensi pedagogik. Yang saya jelaskan yaitu pengertian. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dari mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis, baik pada masa prajabatan atau pendidikan calon guru, maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat, dan potensi keguruan lainnya, dan dari masing-masing individu yang bersangkutan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kompetensi inti pedagogi meliputi: pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dari kompetensi pedagogi untuk mendapatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang pertama, menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Yang kedua, menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan akademik. Yang pertama, memahami peserta didik. Guru perlu mengenal dengan baik siswi adalah subjek, karena itu guru tidak mengajar papan kosong, tetapi pribadi yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini harus dikenal dengan baik. Di atas pengenalan itu, yang kedua, guru dapat merancang pembelajaran itu diharapkan. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan siswa setelah proses pengajaran. Maka yang keempat, guru perlu mengadakan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya melanjutkan materi kompetensi pedagogik. Jenis-jenis kompetensi pedagogik
Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu 1. Karakteristik peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyelesaikan diri untuk membantu pembelajaran pada setiap peserta. 2. Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori belajar secara jelas pada peserta didik. 3. Pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Halo, perkenalkan nama saya Herin Ariwin. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait jenis-jenis kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Aspek yang keempat adalah pelajaran yang mendidik. Dalam proses pembelajaran, guru itu tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, tetapi juga harus melakukan pendampingan. Pendampingan di sini artinya selama proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik sehingga mampu mencapai tujuan kompetensi dasar. Selanjutnya, aspek yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Karena potensi setiap peserta didik itu berbeda-beda, maka guru harus mengupayakan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik agar bisa berkembang. Pengembangan ini bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler, juga bisa layanan konseling yang ada di sekolah. Kemudian aspek yang keenam. Aspek yang keenam ini adalah cara komunikasi. Dalam proses pembelajaran, guru itu harus mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya secara efektif. Artinya, apapun yang disampaikan guru kepada peserta didik itu harus singkat dan padat, dan juga jelas, alias tidak keluar dari materi pelajaran. Kemudian aspek yang terakhir, penilaian dan evaluasi pelajar. Artinya, guru itu harus mengukur pencapaian belajar peserta didik dalam kompetensi kognitif, afektif, dan juga psikomotor selama proses pembelajaran berlangsung dan juga setelah proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini dilakukan secara berkesinambungan sampai akhirnya guru mendapatkan hasil belajar peserta didik selama satu periodik atau selama satu semester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nur dari kelas PTIKC 2019 dengan NIM 192904024. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kompetensi pedagogik dalam mengelola pembelajaran. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Nah, dalam memahami karakteristik peserta didik, kita dapat melihat pada saat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, seperti melakukan pendekatan personal untuk mengidentifikasi masalah peserta didik, serta memberikan motivasi pada peserta didik di sela proses belajar mengajar di kelas pada saat kelas berlangsung. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi mengajar dan pemilihan metode yang membuat siswa aktif seperti diskusi kelompok. Pengembangan kurikulum. Pada pengembangan kurikulum, kita dapat menyusun silabus sesuai dengan kurikulum. Nah, dan merancang rencana pembelajaran sesuai dengan silabus, serta memilih materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Nah, kegiatan pembelajaran yang mendidik dapat dilaksanakan oleh para guru sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Setiap guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan membantu proses belajar siswa sesuai dengan kurikulum. Hal tersebut dapat memanfaatkan audiovisual termasuk TIK sehingga proses belajar dapat bervariasi. Yang kelima, yaitu pengembangan potensi peserta didik. Menciptakan kondisi yang sedemikian rupa agar berbagai potensi dan kemampuan yang beragam bagi siswa dapat dikembangkan secara optimal merupakan tugas dari guru. Dan
hal tersebut, untuk mengembangkan kemampuan potensi, bakat, atau minat siswa, salah satu wadahnya adalah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Nah, komunikasi dengan peserta didik dapat dilakukan dengan menanggapi setiap pertanyaan dari peserta didik dengan tepat dan efektif, serta perhatian dan merespon pertanyaan siswa dengan baik. Dan yang terakhir, penilaian dan evaluasi. Nah, jenis penilaian yang dapat dilakukan yaitu tes tertulis, lisan, dan portofolio. Nah, adapun bagian-bagian dari tes tertulis yaitu ulangan harian, UTS, dan UAS. Adapun tes lisan bisa dilakukan dengan praktek kelompok dan diskusi kelompok, serta portofolio. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang aspek-aspek kompetensi pedagogik. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati yaitu yang pertama, penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pedagogik. Dari materi yang dibacakan oleh teman saya tadi, saya akan melanjutkan aspek-aspeknya. 4, yaitu menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 5, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. 6, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang 8, melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 9, melakukan tindakan regulatif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai materi kompetensi pedagogik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.